siapa di akhir hayatnya ngucapin la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Janganlah salah satu dari kalian meninggal. Janganlah salah satu dari kalian wafat. Kecuali apa? Selalu berbaik sangka pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini merupakan kemuliaan bagi kami diterima di kampung ini, ya, sebagai tamu dengan Bu RT-nya, Masya Allah, yang semangat, ya, menggebu-gebu, diumumin tuh, ibu-ibu. Nah, tentunya apa? Tentunya itu amal jariah Bu RT. Nah, dan subhanallah, kampung ini namanya, sesuai dengan namanya, ya, kampung nelayan. Bapak-bapaknya siang jelas nelayan, ya. Ibu-ibunya tinggal di sini. Jangan lupa, ibu-ibu yang dengerin kajian, sampaikan ke bapak-bapak. Iya, dulu sahabat Nabi juga demikian. Umar bin Khattab ketika menggembala kambing, sahabat lainnya ikut kajian bersama Nabi. Ketika sahabat datang, apa berikutnya? Umar tanya, apa yang disampaikan Nabi? Ya. Ibu demikian, sampaikan kepada suami ibu. Masya Allah. Ibu-ibu di tepi laut itu rentan sekali dengan apa? Di antaranya penggerogotan tauhid. Ketika ombak digoyang, ya kan? Digoyang dengan kuat, pasti itu apa? Membuat hati kita bergetar dan takut. Kalau takut, kembalinya kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting. Kalau bapak-bapak nanti ada nyebut namanya kakeknya, ya, walinya, hati-hati. Itu kenapa? Wujud doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini materi kita kali ini darurat tauhid. Itu penting. Orang-orang di masa lalu, di zamannya Nabi SAW, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut, ya, Allah berfirman, wa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Coba, mereka orang-orang di masa Nabi, ketika ombak menggoyang perahu mereka, ya, yang sebelumnya mereka nyembah berhala, yang sebelumnya mereka nyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika di tengah laut mereka langsung angkat tangan, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah ikhlas. Artinya ikhlas apa? Hanya untuk Allah semata. Gak ingat sama wali, gak ingat sama kuburan, gak ingat sama pohon, gak ingat sama lain-lain selain Allah. Ingatnya Allah semata. Ini orang musyrik loh, ya. Orang musyrik, ya. Bukan seperti suami ibu-ibu yang jelas-jelas muslim. Musyrik, ya. Kemudian tatkala mereka diselamatkan Allah ke daratan, apa yang mereka lakukan? Idahum yusyrikun. Mereka kembali lagi nyembah berhala, ya. Jadi ketika dihimpit kesusahan, kita ikhlas kepada Allah. Ketika riang gembira, kita juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malam Jumat gak mau berangkat, takut, hati-hati. Jangan, gak ada malam-malam khusus. Berangkat, Pak, cari rezeki. Jangan takut karena jin, jangan takut karena penjaga laut. Takutnya sama Allah. Berangkat, ya. Mau berangkat, bapaknya mau berangkat malam Jumat, nyenggol gelas, gelasnya jatuh, prang. Bu, gak jadi berangkat. Lah kenapa, Pak? Ada gelas jatuh. Lah kalau jatuh kenapa? Firasat saya buruk. Ini gak boleh. Ya, diajarkan oleh Nabi SAW, kalau dapat firasat yang buruk seperti ini,
Apa yang diajarkan Nabi? Allahumma la tayra illa tayruk. Ya. Wala khaira illa khairuk. Wala ilaha ghairuk. Ya Allah, enggak ada tayra, yaitu enggak ada prasangka yang buruk kecuali Allah yang mendatangkan kebaikan dan keburukan. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah yang mendatangkan kebaikan. Jin, setan, ya, para yang ditakut-takuti dari jin itu nggak bisa mendatangkan bahaya atau manfaat. Hanya Allah aja yang mendatangkan bahaya atau manfaat. Itu murnikan tauhid kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memurnikan ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabb kalian mewasiatkan, memerintah kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali untuk Allah. Kalau doa hanya Allah, nggak boleh doa untuk Allah melalui perantara, nggak boleh. Ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Maka sembahlah Allah, ibadahilah Allah Subhanahu Wa Taala ikhlas, ya, mukhlis. Namanya mukhlis apa ibu-ibu? Allah semata, gak ada campuran-campuran selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tauhid itu apa? Perkara-perkara yang khusus untuk Allah, dalam perkara peribadatannya, dalam perkara rububiyahnya, dalam perkara asma wa sifatnya. Ya, ingat ibu-ibu, la ilaha illallah ini, kalimat ini kalau kita bahas jadi satu kitab tersendiri. Dan pernah waktu itu, ingat baik-baik ya, sahabat Nabi Hudzaifah ibnul Yaman dibonceng sama Nabi, naik kendaraan Nabi, ontanya Nabi. Ketika digonceng, Nabi menyebutkan di antara keutamaan la ilaha illallah, barang siapa membaca la ilaha illallah, dia meninggal dalam keadaan dia ini punya modal la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah. Dalam hadis yang lainnya, man qala fi akhir umri la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya ngucapin la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka dia masuk surga, ngucapin la ilaha illallah. Semakin kita tauhid pada Allah, semakin kita rajin ibadah, Allah akan tambah rizki. Nah, bukan dengan sibuk berlayar meninggalkan sholat. Di laut harus tetap sholat. Nasihatin bapak-bapak, Pak sholat Pak, ayo sholat. Jangan lupa di laut tetap bisa sholat Pak. Ya, kalau nggak bisa berdiri, duduk Pak. Sampaikan mereka, penting. Ya, kenapa? Rizki Allah itu ditambah ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana dikatakan seorang ulama salaf, ya, barang siapa menginginkan dunianya diperbaiki, maka perbaikilah akhiratnya. Kalau akhirat diperbaiki, dunia akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, syarat la ilaha illallah yang pertama tadi apa? Ilmu. Ilmu ini adalah lawan dari kebodohan, lawan dari kejahilan. Ya, makanya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Namanya ketahuilah, itu harus belajar. Ibu kan belajar di sini. Ketahuilah, artinya apa? Berilmulah. Sehingga tahu la ilaha illallah. Kalau orang mau ngomong la ilaha illallah, kemudian dia tidak belajar, bisa jadi dia terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian yang syarat kedua adalah yakin. Yakin adalah lawan dari ragu. Kalau mengucapin la ilaha illallah, jangan ragu-ragu. Masa Allah mendengar ya? Ya jangan. Allah Maha mendengar. Ya, doa sama Allah. Jangan kepada selain Allah. Kepada Allah semata. Allah Maha mendengar. Yakin. Semakin Anda berdoa yakin, gak ragu, semakin cepat dikabulkan. Syarat yang ketiga adalah ikhlas. Namanya ikhlas, itu lawan dari apa? Syirik. Apa sih artinya syirik? Mensekutukan. Ya, mensekutukan ini gak boleh. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, ala lillahi dinul khalis. Bukankah bagi Allah itu agama yang murni? Artinya murni apa? Gak boleh dicampuri dengan kesyirikan. Allah semata.
Nah, hanya Allah semata. Itu namanya ikhlas, memurnikan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keberapa sekarang ibu-ibu? Masya Allah. Syarat yang keempat, as-sidq, jujur. Ya, imannya itu jujur. Kalau nggak jujur namanya munafik. Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah mahabbah, rasa cinta. Cinta ini lawan dari kebencian. Kalau sudah syahadat, jangan benci syahadat. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Kita dapat rezeki segitu, baik sangka sama Allah. Kita dapat kesehatan, baik sangka sama Allah. Kita dapat rezeki lebih, baik sangka juga sama Allah. Dapat musibah, baik sangka sama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi SAW mengingatkan 3 hari sebelum wafatnya. Nabi mengingatkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah salah satu dari kalian meninggal. Janganlah salah satu dari kalian wafat kecuali apa? Selalu berbaik sangka pada Allah. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-inqiyad, beramal, manifestasikan la ilaha illallah, tinggalkan kesyirikan. Ya, tinggalkan apa-apa yang menyelisih syariat, tinggalkan. Langsung amalkan la ilaha illallah. Ya. Dan syarat yang terakhir adalah al-qabul, menerima syahadat ini, la ilaha illallah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita insyaallah masuk kuis berhadiah insyaallah. Ya. Baik. Pertanyaan pertama. Apa rukun pertama rukun Islam dan kenapa menjadi rukun pertama? Mari Bu. Ibu siapa? Dengan Ibu siapa? Bu Ana. Bu Ana, mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun pertama rukun Islam adalah syahadat karena sudah diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mantap. Bagus. Semoga jadikan Bismillah. Pertanyaan berikutnya. Nah, apa kunci menuju surga? Ayo Bu. Iya, ibu yang baju ibu yang Tuhan. Ya. Kunci masuk surga membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pertanyaan berikutnya langsung kasih hadiah. Bismillah. Gak usah sulit-sulit ya. Semoga bermanfaat ya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk ibu yang sedang hamil. Ada yang hamil di sini? Ada yang hamil? Oh iya ibu. Berapa yang hamil? Masya Allah. Ada dua. Iya, ada dua. Masya Allah. Pertanyaan untuk ibu hamil 2 orang saja ini. Yang mau jawab langsung angkat tangan. Ibu hamil, roh itu dimasukkan umur berapa bulan? 4 bulan. Udah dikasih semua dah, jawab semua dah. Sudah Pak ya. Sebelum kasih walafiat ya ibu dan anaknya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Amin. Sudah cukup insya Allah. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah bagi-bagi rezeki dengan kuis dan kajian. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Enggak ya? Nah, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk ibu sekalian dan jangan lupa tetaplah belajar ilmu agama karena itu penting. Dasar dari ilmu itu insya Allah akan membawa kita ke ridho Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk belajar, semangat untuk bertauhid, terus berjuang untuk meraih ridho Ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.